ngabuburit na, ya loba ngabuburit na, saya tak menjadi puasa gitu. Ayana leuheung saeutik molor we ti isuk udang lohor, salat molor, hudang-hudang maghrib, alus. Terus lalu digoreng, nu puasana kamari molor wae, bagus, cool. Naon ngaji lila karena dipakai. Saya baru pertama ngaji di samping waduk. Pernah sekali di Python di Jawa Timur dulu, tapi itu ketika saya masih muda, still final, belum seperti ini, badan masih kuat. Dan Pak Kepala Desa abdi badan budayut, sudah uzur, sudah sepuh, jadi kekuatan fisik dan tenaga sudah agak berkurang. Mudah-mudahan acara ini satu membawa semangat pembangunan, membawa semangat perubahan untuk yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Dulu itu ada iblis, saya mau cina. Ibu terang iblis sama setan beda terang. Beda. Kenapa beda terang? Apa bedanya iblis dan setan? Lah jawab itu sudah pura-pura gitu nyaho, ya gitu ya. Karena kita belum pernah bertemu dengan iblis dan setan. Sarang Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan adalah segala bentuk kejahatan, penyelewengan yang terselubung, kagorengan, kejahatan, nu susulumputan, narana, syaitan. Barang iblis adalah segala bentuk kejahatan, terang-terangan, ngarana iblis. Nah, eta paling mas. Jadi urang mah ngahartikeun setan teh sok dieu poek-poek. Awas jangan main ke sana, angker banyak setan. Sehingga setan diartikulasikan atau diijawantahkan menjadi jurik dalam bahasa Sunda. Hapunten Sunda Abi kurang bagus, saya bukan orang Tasik. Abi asli Pandeglang Banten. Tahun 92 saya sudah nginjek Dharma. Zaman camatnya di Diwa, Kang Didi. Di Cimiru, sahabat saya di sana waktu. 92 saya sudah masuk Bakom, sudah masuk Dharma. Ketika Abi masih hujanan, masih pesantren, ada beberapa kawan saya orang Dharma. Dan ternyata Pak Kepala Desa, santri Dharma itu dulu, Kecamatan Dharma pada umumnya, Kuningan pada umumnya, mohon maaf, Dharma pada khususnya, Kuningan pada umumnya, yang pesantren bareng anak saya di Mbah Mun, di Al-Anwar itu, jumlahnya lebih dari 50 orang satu tahun. Jadi Dharma tiba lagi, oh itu yang pesantren. Alhamdulillah. Ayah pesantren ini. Alhamdulillah. Dan itu mas sampai 7 tahun lumayan lah ke kanjut ngepeng gitu. Jadi dari dulu Kuningan ini ya bukan karena leluhur Kuningan itu adalah kerabat kami dari Banten. Syekh Ahmad Saudari Ciudus itu cucu atau cicit dari seorang mufti Kesultanan Banten yang tidak ingin jadi pejabat di Banten, Kesultanan kemudian berangkat ke Ciudus. Dulu orang menyebut Ciudus itu Cirebon, ternyata kabupatennya adalah Kuningan. Sebagaimana orang dulu menyebut perjanjian Linggarjati, dianggap Linggarjati itu di Cirebon, padahal Linggarjati adalah Kabupaten Kuningan. Nah sekarang orang sudah mulai tahu Linggarjati itu adanya di Kuningan, kemudian Ciudus itu ada di Kuningan. Sejak masa lalu, bahwa Kuningan adalah masyarakat Sunda yang paling tidak karena nyantri teh resep. Karena nyantri teh resep. Enggak terlalu, kalau nyandung enggak terlalu. Kuningan tidak terkenal tukang nyandung, eleh bukan, tidak ada apa-apanya. Gitu. Karena perempuan Kuningan itu perempuan rintiknya kuda, sehingga simbolnya adalah kuda. Jadi tidak terkenal orang Kuningan itu nyandung. Kayak di kamus Kuningan bukan tukang nyandung. Gitu. Ente hati. Nyaman saling rumah.
Jadi saya 92 sudah masuk kuliah. Terus, Ibu, ulangan nama-nama setan teh karena juri kumpul. Karena naon sih? Punten mak nu paling juri di nucaan nu poe kaya. Mantap kebiasaan urang namun ngalangkung ka tempat nu poe komo cek batur heureut teureun-teureun maca ayat. Bakating kusieun bisi aya setan alias juri. Jadi setan teh identik di tempat poe. Punten. Padahal alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Setan eta biasa wujud dengan dua rupa palingan. Ada setan berwujud manusia, ada setan dalam wujud jin. Setan wujud jin mereka harus mincina di poek, sekipik, tengah peti. Nya baladna eta mah bestina kunti. Kayak kunti boga besti deui, kunti kuntuma kuntuna. Kuntum kunta. Tapi ayah itu setan lain di tempat poe tapi di ucapan. Setan dina wujud jelema. Jadi ulah dianggap setan di poe-poe. Setan aya di kantor DPR, aya. Setan aya di kantor Pemkab Kabupaten, aya. Setan aya di kantor gubernur, aya. Setan aya di kantor presiden, aya. Setan aya di kantor MUI, aya. Setan aya di Matiai, aya. Di semua lini setan itu ada. Silakan Pak Limas. Limas ya, kayak Pak apa? Pak Bin Kamtimas atau Pak Kapolsek? Jenengan KKP. KKP, terus. Terima kasih Pak Kapolsek. Anda mengerti bahasa Sunda? Sakit Sunda. Saking dijori. Pekalongan, cip, turun. Mudah-mudahan jenenganipun berkah afiat. Mudah-mudahan jadi polisi yang lurus kayak Ahmad Dobiri sahabat saya itu polisi lurus. Polisi yang mudah-mudahan besok jadi Kapolri, amin. Ya Rabbal. Wihandi, setan itu tidak hanya di tempat gelap. Kalau setan dalam wujud mistis, dalam wujud jin, dia kerjanya menakut-nakuti orang. Ada yang di tempat angker, di tempat sunyi, di tempat gelap. Dia tidak terlalu berbahaya. Yang berbahaya setan berwujud manusia. Setan wujud manusia. Ini yang bahaya. Menyembunyikan anggaran nomenklatur yang diresmikan dalam ketok palu, dalam sebuah rapat paripurna DPR. Padahal yang menyembunyikan nomenklatur untuk kepentingan kelompok dan perorangan. Ini adalah setan dalam wujud manusia. Pak, setan wujud manusia mah aspal jadi akan. Betul? Betul? Lo Anda tanya sekarang di Polda Jabar, sahabat saya, Wadir, di kriminal umum. Kasus hibah yang tiap kabupaten rata-rata di atas 100 miliar. Rampok dengan cara-cara tidak terhormat. Maka saya setuju KDM. Saya kenal KDM sejak dia jadi pemuda AMPI. Di KDM dulu anak buah paman kandung saya dari ibu, karena paman kandung saya Sekda Purwakarta sekaligus sekretaris Golkar Purwakarta. Jadi saya kenal betul beliau. Kita doakan beliau mudah-mudahan bisa memimpin Jawa Barat untuk membangun. Mudah-mudahan tetap memiliki integritas sebagai Bapak Aing yang berperilaku untuk jujur membangun Jawa Barat ini. Amin ya rabbal alamin. Berpihak kepada yang miskin, berpihak kepada rakyat lemah. Ngan urusan agama ulah nyontok KDM, nyontok kiai dilem. Nah, itu ulah dipertentangkan. Urusan agama urusan kiai. Urusan pembangunan urusan KDM. Setuju? Nah, itu. Ulang bagi-bagi tugas. Para sepuh sekalian, ini setan-setan berwajah manusia yang baik.
Sangat bahaya. Apa kalian anggap pedagang narkoba itu juri bangsa? Bukan. Pedagang narkoba itu adalah wujud manusia, tapi mentalnya mental setan. Betul. Yang berzina, yang mabuk, maling anggaran susulumputan, lain juri, tapi jelema. Plus. Ya, apa enggak? Bukan salah mobil, kita yang salah karena kita ngaji memotong jalan. Jadi Anda nggak usah ngotot, mobil jangan kecek, nggak boleh begitu. Wong yang salah kita. Salah. Tetap kita yang harus memberikan penghormatan kepada orang yang berhak menggunakan jalan. Karena ngaji bukan di jalan. Betul ya? Ya saya harus fair, salah ya salah, benar ya benar. Tidak ada dalam Komus Miftah Fauzi harus mengatakan benar adalah salah, salah adalah benar. Tidak ada. Terus, Bu, saran Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan anak setan mah rek wujud jelema, rek wujud jin, nyieun kagorengan, kajahatan, susulungkutan, teu puasa bulan Ramadan bari nyumput ngaranna Jadi Ramadan itu ada warung-warung setan. Kakinya aja yang terlihat anu. Kepala badannya tidak terlihat, tiba-tiba asap saja ngebul ke atas. Dia tidak terang-terangan melakukan keburukan karena dia masih tak malu terhadap norma dan etika sosial. Itu klasik setan. Setan dalam tanda petik ya, perilaku. Tapi kalau iblis, waduh. Bu, setan mamun rek maling motor susulumputan kene, katanya rek maling kayak motor. Kita kelasnya setan. Maka tidak perlu gusar ya, begitu mas sebenarnya. Reserse umum juga bisa. Katanya nunggu orang yang punya rumah lengah diambil barang, itu kelakuan setan. Tapi kalau sudah iblis, mobilnya dihadang, motornya dihadang, siang ada orang, tidak ada orang, dia gunakan senjata, dia gunakan kekerasan, dia melakukan kejahatan terang-terangan ngarana iblis. Jadi kalau Anda disuruh sholat Jumat, buat apa sholat Jumat? Aku enggak sholat Jumat, saya kaya. Buat apa ngaji? Aku enggak perlu ngaji-ngaji, aku enggak perlu sholat-sholat. Wong saya aku tetanggaku si anu sholatnya miskin, dia rajin sholat cuma jadi limas. Nih aku nggak sholat, aku pengusaha, aku ekspor bekicot dan mengusahakan racun kala jengking. Kalau sudah perilakunya begitu terang-terangan, dia sudah pada level iblis. Bagaimana iblis disuruh oleh Allah memberikan penghormatan kepada Adam, iblis tidak mau dan terang-terangan di hadapan Gusti Allah. Jadi kalau ada anak ke orang tua bermain di belakang, bermain keburukan, kagorengannya tuh kangen masih kena level set. Tapi kalau sudah berani bentak bapak ibu, sudah berani memaki-maki ayah dan ibunya, sudah berani terang-terangan, ayah, ibu sini mas, saya mau jual, saya pakai anu, pakai poya-poya, pakai mabuk, pakai pacaran, maka perilaku anak kita sudah perilaku iblis namanya. Nah, mudah-mudahan Pak Limas kurang malahin iblis, lain setannya, amin. Hidup Limas. Pak Limas, Pak Kapolsek tidak pernah naik pangkatnya dan tidak pernah turun, tidak pernah demosi. Ya, Limas pangkatnya tara naik tara turunnya. Dibalik lah sakit itu kirimitnya nulis bau haput kan. Dulu saya punya sahabat Pak Kapolsek Manggarabani, Komjen. Itu kalau ketemu ansip dia bagi duit itu. Itu Makassar 1, masalah luar biasa. Luar biasa itu. Panggilnya masuk tonjok betul. Naik tonjok ke laku, ayo gimana duit.
Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masya Allah, saya appreciate memberikan penghargaan tinggi kepada desa Jagaraga, seluruh pengurus Jagaraya, Jagara, ya rakyatnya kan singkatan dari raya, bisa jadi begitu. Telah melakukan kegiatan ulang tahun ke 300 saat menghitungnya. Emang desa ini berdiri tahun berapa? Tuh, kok bisa nyebut 300? Ayo. Apa pada waktu itu sudah ada pemerintah tingkat desa di tempat ini? Sudah ada. Oke, berarti di masa kesultanan, di masa kerajaan. Jadi sudah wilayah keunggulan pada masa itu, atau tingkat desa pada masa sekarang. Nah, usia 300 itu adalah usia yang amazing, sesuatu yang sangat luar biasa, masih bertahan sampai sekarang. Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Besok lusa mudah-mudahan ulang tahunnya lebih meriah. Kalau bisa Pak Bupati, tapi kalau Bupati dari awal dikasih tahu, Miftah Fauzi grup Prima Jasa, grup saya ini Dewan masuk di core grupnya Prima Jasa, kasih tahu insya Allah beliau datang. Saya kemarin nggak ngasih tahu ke Pak Kepala Desa, kasih tahu Pak Bupati pasti datang. Karena ke saya belum lama ini video call bareng-bareng saya. Terakhir, sudah dilatih. Ya mikna ya bau dangdutan saya pikir. Pak Kiai, saya pengen hiburan dalam rangka ulang tahun. Boleh hiburan, boleh, sepanjang hiburan tidak merusak jiwa. Tidak merusak, silakan hiburan. Asal tidak merusak, monggo, gak ada masalah. Asal tidak merusak. Tapi kalau hiburan sudah nongkotkan wujud, udah diperlihatkan, itu sesuatu yang merusak jiwa. Maka carilah hiburan-hiburan alternatif. Kita mencari kebudayaan lokal kita gali kebudayaan kita. Jujur Pak Kepala Desa, saya paling senang wayang golek. Paling senang. Zaman Asep Sunandar Sunaria itu kalau ada di Tasik, ingat saya almarhum Bupati Tatang Farouk Hakim. Waktu itu Bu Kapolresnya Yayat. Sekarang sudah selesai di Kompes, sudah Suspati selesai. Ayah Asep Sunandar, Ibu Abi diulem, dah Ibu Haruk nak. Pucung hultel lima sinden, cek si Aing mundur deh dah izin. Sok disebut ku sinden Pak Kiai tak jadi sebutan deh. Hati mah ayah bunga seetik teh. Entar dah hareupeun ribuan jelema kuna aing kudu nyawer sih. Jadi sekali lagi saya bangga desa Jagara ini sudah beberapa kali memperingati ulang tahunnya dengan mengadakan pengajian, sholawatan, serta kesenian-kesenian yang tidak merusak jiwa. Mudah-mudahan besok lusa ada pengobatan gratis. Mudah-mudahan ada donor darah untuk orang yang memerlukan darah, atau ada sumbangan untuk Free Palestine. Oh, luar biasa. Kemudian di blow up besar-besar di media sosial. Insya naon margina palulah kieu iblis hiji waktu ngajerit, hiji waktu begitu iblis teriak dengan kencang, maka seluruh setan di seluruh pajajahan, seluruh setan yang ada dimanapun, di blok A, di blok B, di blok NATO, di blok Fakta Warsawa, di blok Sekutu istilahnya, datang semua menghadap ke istana iblis. Kata setan kepada iblis lewat juru bicara setan, wahai Tuan Raja kami, wahai pemimpin agung kami, mahadihi sorfatu allati afja'atna. Gerangan apa yang membuat engkau teriak dengan kencang yang mengagetkan kami semua? Ada kesulitan apa? Ada perintah apa buat kami? Terus iblis nyari oskil, ya kasetan teh aing di cina umur-umuran jadi iblis.
ngalaman Nabi Musa, ngalaman Nabi Isa, ngalaman Nabi anu. Kakarak ayeuna aing pusing 7 keliling. Aya naon cenah juragan? Karena ada sesuatu yang spesial buat umat Muhammad, yakni telah turun surah An-Nisa ayat 110 bagi umat Muhammad, di mana umat Muhammad diperlakukan oleh Allah diberikan diskresi. Salam Bismillahirrahmanirrahim. Umat Nabi baheula mah memeh Nabi Muhammad lamun doraka harita diadab langsung ku Allah parae harita disambar guludug harita teu kaok maksiat doraka mungkar digaspol dikirim tentara Allah ngajar ungkel marodar dar marencret cret. Jadi umat Nabi yang lain itu Pak Kapolsek, kalau dia berbuat salah disikat. Bagaimana umat Musa dulu menantang kepada Musa? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Di Quran. Musa, aku tidak akan beriman kepada Tuhanmu Musa, sehingga aku mampu melihat Tuhan yang kau sembah dinampakkan dalam bentuk zahirnya, wahai Musa. Padahal umat Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, mau dibunuh, dari perbudakan di Mesir diselamatkan. Sudah diselamatkan, mereka bertindak yang membuat tindakannya itu menyebalkan, culas dan khianat. Bu, umat Nabi Musa manantang muncul bahasa ayeuna mah ajengan ulah ngomong bae surga jeung neraka, ulah yang ngomong pangeran, yeuh beuteung lapar mah teu bisa kukulu. Tah, mun zaman Nabi Musa mah kitu geus dijieun beuteungna bengkak sagede tong. Kalau zaman Nabi Musa awal begitu dia nantang Nabi Musa, fahwadathumus sa'iqah, dihantam oleh geluduk. Bagaimana dulu kaum LGBT di zaman Nabi Lut alaihi salam? Didatangkan api dan batu menghancurkan, membunuh mereka. Bagaimana kaum Ad, kaum Tsamud diceritakan Allah di Quran dihajar habis oleh Allah. Cek iblis, ini umat Muhammad kok ada diskresi yang khusus, like spesialis. Umat Muhammad mah sanggeus doraka mang tahun-tahun ge, puluhan tahun doraka, puluhan tahun zina, puluhan tahun dagang narkoba, puluhan tahun mabok, puluhan tahun-tahunan nginjem bang emok. Kosipa gubernur sudah keras, koperasi yang berkedok, rentenir yang berkedok, koperasi laporkan, tangkap mereka, proses hukum, itu kata gubernur Jawa Barat kita. Alhamdulillah, luar biasa tuh. Lah keprok si lagu nginjem butuh maka daging. Besok waktu duit ngedadak datang lo bakal siapa lah, pukimai kau. Awasnya siapa? Ulah malikeun atuh ajengan nginjeman ka aing, emang aing bank sosial. Masya Allah. Kata iblis, kenapa umat Muhammad diperlakukan khusus dan istimewa? Meskipun dia sudah berbuat maksiat, meskipun dia sudah berbuat munkar, dia berbuat pasya, asal dia kembali sudah puluhan tahun sekalipun dia bertobat kepada Allah, maka ampunan Allah diberikan kepada umat Muhammad. Subhanallah. Lihat dalam hadis sahih Bukhari, ada orang sudah membunuh 89 kali, akhirnya masuk surga karena dia datang ke tempat tobat. Di tempat tobat itu ternyata kata kiainya, geus moal bisa diampuni, dibunuhlah jangkap 100. Kemudian dia berangkat menuju satu tempat tobat, ditunjukin oleh seorang waliullah kekasih Allah. Di tengah jalan dia sudah meninggal. Malaikat berebut, apakah orang ini masuk dalam rahmat dan pengampunan Allah atau orang yang mendapat siksa Allah? Diukur jaraknya lebih dekat kepada tempat dia mau bertobat, mau kholwat, mau ibadah, mau bersungguh-sungguh dalam pergaulan yang baik, maka malaikat memasukkan daftar kepada orang yang mendapat rahmat dan ampunan Allah. Itulah umat Nabi Muhammad. Maka Pak Kapolsek,
Saya ini apa ya? Saya suka baca buku-buku baik tulisan non-muslim atau tulisan teman-teman teologi pembebasan dari kelompok-kelompok agnostik. Agnostik itu orang yang percaya adanya Tuhan tapi tidak mau beragama. Saya kagum. Melebihi kekaguman saya kepada apapun, kepada Rasulullah. Ya, Bu, Nabi Muhammad bagi aku alus nate lain ku hiji golongan. Sudah pasti umat Islam memuji Nabi Muhammad. Sudah pasti umat Islam mengakui kehebatan Rasulullah, kebaikan Rasulullah. Tapi ternyata Nabi Muhammad diakui kebaikan, kejujuran, kebenaran. Bukan hanya oleh orang Islam, manusia yang berakal sehat dari golongan agama apapun, hingga orang tidak beragama mengakui kehebatan kemuliaan Rasulullah. Masa Bu, zaman Nabi Muhammad can aya laboratorium, can aya kimia farma, can aya kalbe farma, can aya sukopindo, tapi sudah menerangkan bagaimana cacing pita di dalam kandungan babi, baik dagingnya, baik sumsumnya, baik dalam bagian tubuh sekecil apapun terdapat unsur cacing pita di dalam babi yang tidak bisa dimatikan hanya dengan mendidihnya air panas dalam suhu derajat sekian derajat Celcius, sungguh pun panas, dia tidak akan mati. Nabi Muhammad belum mengenal laboratorium, belum ada laboratorium, tapi Muhammad sudah menyampaikan itu kepada umatnya. Bagaimana Nabi Muhammad menyerukan kepada umatnya bahwa apabila terik tengah hari, maka tundalah sebentar untuk berwudu. Kalau sudah dalam kondisi panas, dimakruhkan air itu yang kena panas yang cukup terik untuk dipakai berwudu, karena ternyata air yang di dalam sebuah tempat terkena matahari yang berlebihan panasnya, teriknya, tidak mengandung unsur mineral yang menyehatkan. Kanjeng Nabi nyontohan, mun reka WC suku kencang. Kenapa harus kencang? Katup jantung kita dengan kaki kiri di belakang duluan menutup sehingga bakteri akan masuk ke tubuh, tertutup saluran untuk masuk. Begitu hebat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis marah, iblis jealous, terang jealous. Paling mas apa jealous itu? Timuru. Jealous timuru. Iblis timuru karena Nabi Muhammad paling mas. Cek iblis, aing keheul ka Muhammad jeung umatna keheul. Maka orang yang keheul kepada orang baik, kepada orang soleh, itu cirinya hati-hati. Anda jangan mudah kena hoak. Saya kenal Prabowo itu sejak Danjen Kopassus. Demi Allah, saya yang bawa dari Jawa Barat 20 bus waktu Sapri masih Pangdam Jaya. Demi Allah, saya yang bawa. Tanya Haris Babibu. Saya yang bawa. Saya tahu beliau membantu orang miskin Tangerang sejak tahun 80, tapi tidak pernah dioper-operkan ke publik. Maka ketika beliau dituduh macam-macam, ada sedikit kecewa saya kepada para tokoh yang mudah terjebak oleh hoak. Anda jangan membayangkan mudah jadi presiden dalam posisi Pak Prabowo. Ini belum apa-apa sudah negatif thinking terhadap beliau. Saya tahu betul. Ya, mohon maaf karena Dasko itu sahabat saya. Dia pernah di HMI Bandung, saya HMI, himpunan mahasiswa Islam. Jadi posisi beliau itu sekarang dalam posisi jadi presiden, nuhutang urut Bapak Jokowi, pemerintah dipimpin ku Pak Jokowi, harita utama udah tuh, Tapi kalau utang asli loh ya, tidak palsu loh kalau utang itu asli. Asli. Saya tidak hoak kalau utang. Sampai Sri Mulyani sempat menguresen kemarin, dan itu bukan berita hoak. Ya, artinya bahwa Pak Prabowo itu
Kata Gus Dur, orang yang paling ikhlas, mukhlisin alahul bilad. Kepada negara ini paling ikhlas. Saya, Pak Balen yang sekarang jadi asisten pribadi Hasim Jatuh Hadikusumo, saya, Pak Balen, Pak Hasim, pernah kami berkunjung ke sebuah industri di Jawa Barat. Waktu itu beliau masih berhadapan head to head nyalon presiden bersama Bang Hatta 2014-2019 sama Sandiaga Uno, berhadapan dengan Pak Jokowi. Pak Hasim cerita bahwa beliau itu yang menjadikan Pak Jokowi jadi gubernur. Megawati belum merespon waktu Pak Prabowo yang keluarin duit lewat Pak Hasim. Jadi beliau ditipu orang, dihianati orang sudah biasa. Tapi tidak pernah marah. Bapak tahu, beliau punya proyek membangun rumah pribadinya di Kertanegara, sudah di DP sekian miliar, tinggal sisanya beberapa miliar lagi karena nilainya belasan miliar. Tapi tiba-tiba yang membangun rumah itu orang yang tidak diduga-duga, malah melarikan diri, tidak menyelesaikan uang ini. Pak Prabowo teriak tidak, melaporkan tidak. Maka jangan hina beliau, saya minta doakan beliau. Meskipun jujur saya tidak cocok dengan wakilnya, tapi sudah jadi. Bagaimanapun Gibran sudah jadi wakil presiden. Mudah-mudahan memang mundur sorangan, amin. Oh iya, Mas, datang ke sama wakil teh aing. Aing jadi wapres, aing ngandung bae juga nanti kabur. Aing nikah limas kumpul di tempat wapres, kumpulkan rangga sakuningan. Ini ya musibah lah buat kita, tapi apapun kita harus tetap junjung hormati. Apapun beliau sudah kepala negara, Pak Prabowo presiden, Pak Gibran sudah jadi wakil presiden. Kita dukung program beliau meskipun jujur saya kasihan dan beliau capek luar biasa. Karena kalau grup bisnis saya juga usaha bareng dengan Pak Hasim dalam sebuah perusahaan bersama-sama. Jadi hadirin rahimakumullah, eta hoak, luar biasa. Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu, Pak Prabowo begini. Sementara, ya boro-boro jadi presiden sih, jadi lurah we di Jagara, lieur teu lah, pusing teu lah, pusing. Oh lamun geus usum Agustusan lurah teu pusing kumaha, tadi kudu nyumbang, tadi itu kudu nyumbang, usum muludan, nya kudu sambutan, nya kudu nyumbang, pan lieur teh si lurah huluna. Uyuhan lurah teu paek bari nangtung. Uyuh. Ya gitu. Rencana acara kieu kan kudu dikaper ku biaya di desa. Sewaktu-waktu dia juga harus keluar duit pribadi. Manya ya pemimpin tara keluar duit pribadi. Tuh contoh KDM, bro. Cek lurah teh KDM mah boga penghasilan miliaran tina YouTube. Nyieun atuh lurah ge YouTube. Nyieun atuh lurah channel teu nguseup di situ. Alhamdulillah. Baik deh kasetan, yang hati-hati sekali lagi kita doakan Pak Prabowo sehat walafiat. Saya yakin Indonesia tidak gelap, Indonesia menuju terang. Asal semua para pejabatnya bersepakat kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai dasar negara kita semurni-murninya. Bahkan di dalam, mohon maaf, ini satu-satunya partai politik, saya bukan pengurus partai, demi Allah Pak Lurah, saya bukan pengurus partai. Satu-satunya memeh anggaran dasar, aya manifesto partai di Gerindra, itu cita-cita Gerindra, Pak Prabowo mengembalikan Undang-Undang 45 kepada Undang-Undang 45 yang asli sebelum amandemen. Mudah-mudahan tercapai, amin. Amin. Ya Robbal. Mudah-mudahan kemah gubernur ulah dipilih ku rakyat, amin. Bupati ulah dipilih ku rakyat, amin. Dipilih ku rakyat mah aya meureun. Dipilih ku rakyat mah kumaha duit. Kawan saya Pak Kapolsek bule, Muhammad Iriawan. Saya kenal ketika dia masih kompol, karena di lantai 8 di Jakarta. Saya tahu beliau di mana mainnya. Pusing lo baru nipu kemarin nyalon DPR RI duitnya diangkat bicara lo betul gak ngobrol sampai calon
yang menang tidurnya di rumah Dandem. Ayam meureun. Ayam meureun. Jadi ternyata kita ini belum siap berdemokrasi. Maka perwakilan dalam permusyawaratan perwakilan itu mudah-mudahanlah kapayuna geus sakalian bupati gubernur mah ulah dipilih atuh. Atau nanti gubernur dipilih, bupati dipilih, atau presiden geus dipilih ku MPR, geus DPR nu milih mah geus ulah rakyat kunci kudu aing pun. Cek di YouTube. 2014 saya direktur pemenangan Prabowo Hatta dan demi Allah uang pribadi saya masih komisaris di perusahaan nasional waktu itu. Saya merangkap ustaz, peningkat komisaris. Saya ngurus karyawan 25.000 Pak. Salah satu pabrik kami Licong di Cirebon, saya komisaris. Saya bikin berkol, blokbot untuk ekspor ke beberapa negara. Jadi di samping kiai ustaz, saya usaha. Jadi usaha saya bukan dari amplop mengondang, dalam lemet. Aing mau beli kamu akan beli Rubicon goblok. Aing mau beli amplop. Apa Lupi tahu betul saya? Masya Allah ya Karim, tahun 2014 ketika Prabowo nyalon dengan Pak Hatta, saya dekat sekali close dengan mereka, sering ngobrol di media Chandra dengan Hatta. Karena Hatta waktu itu menjadi besannya SBY. Saya pribadi demi Allah nih Mas, Aing beak 478 juta. Jadi makanya ingat wae papanjikan Aing mah amek-amekan panjirikannya orang. 2019 saya tidak terlalu habis-habisan karena sudah baca ini pasti menang Wowo Esa Wowi Pak Zarkawi. Aing gak pecinta Wowo tiba-tiba perorororok itu kayak LD wae aing Mas pada 2018 untuk aing kebeakan Mas. Saya resign dari perusahaan. Saya concern ngurus umat, ngurus kajian, ngurus pendampingan, megang forum bela negara, megang forum koordinasi pemeliharaan daerah aliran sungai Jawa Barat, melakukan penghijauan, reboisasi dan lain-lain. Maka akhirnya singkuring boga kesimpulan, moga-moga, cek moga-moga. Engke mah presiden teh ulah dipilih kurekeun ku DPR, MPR, amin. Beak duit beak. Ya, Limas, di Kuningan, di Jagara jadi kepala desa paling banyak 100 juta. Di Lembur Aing, di Banten, kuling saya ke Tangerang. Tidak ada apa-apanya. Makanya kenapa Ali Hanafi dengan Agung Sedayu Group? Saya tahu Agung Sedayu Group itu karena direktur utamanya sahabat kita juga pernah diskusi panjang dengan Nono Sampurno. Nono Sampurno itu besanan dengan kakak kandungnya Entot Permadi yang dulu karo SDM di Mabes Polri. Entot punya kakak namanya Direktur Inspektur Jenderal Edi Darnadi. Edi Darnadi berbesanan dengan Letnan Jenderal Marinir daripada yang sekarang jadi direktur utama itu. Saya paham mereka, saya kenal mereka. Di Banten aja dengekeun Mas. Sasawara teh demi Allah aya nu dibeli 500-700 ribu sahulu. Entah kalau menjadi Kapolsek di Tangerang, Pasar Kemis, Balaraja, teu boga mobil Alphard. Di sana itu Kapolsek kaya dan Ramil makmur, camat makmur, kepala desa we pamajikan 3. Kepala desa Jagara mah sangajan haleupeun sugih boga lauk teu kahitung di lauk mun dihitung di jerona sabaraha miliar ya lauk. Sanajan sugih elehan teu kahaula pamajikan leuwih teh hiji. Di wilayah itu mah di wilayah api calon kepala desa rata-rata paling sedikit habis 5 miliar. Jadi lamun teu gablek duit tong hengel. Aja dok we di imah. Asli Dimas, asli. Boro-boro kepala desa Dimas pakai handphone iPhone.
Nokia itu. Itulah Indonesia. Ya dinamika Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kita berharap mudah-mudahan ke depan ini politik tidak jadi panglima, tapi pembangunan yang jadi pembangun. Amin. Betapa damai di zaman Presiden almarhum Haji Muhammad Soeharto. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu. Tenang, landai. Laras gitu laras. Hari ayun. Listrik mungkin mahal, ngomong na PLN rugi, ngomong na rugi. Padahal rakyat Mataram Nganjuk mayar listrik. Rakyat beli BBM, beli solar, beli pertalit, beli pertamax turbo, Dexlit atau Pertamina dek. Tarangan juga kapong bensin sugan ayah jelema beli bahan bakar. Mak, selamat. Selamat. Ya kudu nak kitu urang ulang manehna. Rakyat beli bensin, beli sol, beli solar, Tarangan juk tara. Ya Dimas pernah beli bensin Nganjuk kapong bensin tara. Sudah bapak pom, tanya ibu tepek Nganjuk, enggak dibayar 20 3 kali lisan. Tapi kenapa PLN Solo? Kenapa Pertamina Solo? Masya ya Allah. Geuning reformasi teh kalaka repot nasi, kalaka repot si minyak sayur diurang jutaan hektar, kelapa sawit dipelak pernah langka bari mahal, minyak sayur, minyak goreng mahal wae eta mahal. Padahal jutaan hektar sawitna di mana-mana. Tuh. Tapi zaman Pak Harto teu katingali maju teknologi. Tol tepati loba. Ayo nama tol. Itu Dimas dengekeun, geus pernah ningali duit triliun can? Geus pernah ngagunduk ningali 1 triliun besok pernah teh. Ari gope pernah. 1 juta mah pernah berenya. Nah, polsek. Sahabat saya, Haji Erik atau yang punya PT Eripon biasa main di konstruksi jalan tol, menyatakan bahwa tol Cigatas nanti Cileunyi sampai Cilacap itu bukan duit puluhan triliunan. Karena medan tempuh Garut, Tasik sampai ke Cilacap kan loba jurang, loba itu ratusan triliun Pak, di atas 80-90 triliun. Bagus, maju. Cuman sayang tidak diimbangi dengan pelebaran dan pembangunan jalan nasional yang tidak berbayar. Adik hayang kuring mah, tol silakan dibangun, jalan nasional yang rakyat tidak perlu bayar, gedean bagusan, gak mawa sampul, mawa embe, malain ka jalan tol. Benar itu benar? Ini terlalu kapitalistik. Nah presiden kita tahu itu, tapi merubahnya perlu waktu, tuh bisa membalik semudah, memberi kelompok dong. Mungkin itu ngarubah negara teh. Hompin pa'alaihun nyi pamake baju. Ini negara Bung, bukan main hompin Bang. Butuh waktu untuk berubah. Sebagaimana polisi, dia memerlukan waktu panjang untuk berubah diri. Setelah dihimpit dengan kasus Sambo, dengan si Teddy Minahasa. Saya kenal Teddy sejak AKP, dia kasat lantas di Bandung. Untuk merubah diri, penampilan yang baik polisi. Karena cager kasus Sambo Oplok, muncul kasus Teddy. Karena beres Teddy, muncul kasus ini. Dia ingin berubah diri dan sedang merubah dirinya. Sedang melakukan reposisi untuk presisi sikap dan mental. Dari sekian ratus ribu aparatur pemerintah kita, tenaga kepolisian dan tentara kita yang menjaga keamanan negara kita, itu jumlahnya masih lebih banyak orang baiknya ketimbang orang buruk. Betul? Tapi rakyat, Pak Kapolsek, asal ningali polisi, Sambo,
sembarangan kamu. Begini Rimas, lamun polisi pundung temere pelayanan, nu ngatur jalan lalu lintas, nu nyen SIM, rek siarat nyen SIM di mana? Ayo. Aing rek nanya, rek jadi pasantren gambar pedang tuh ya. Nggak bisa dipukul Uya, digebiak Uya bisa marah semua. Begitupun anggota DPR, tanpa DPR pun tidak ada yang mensahkan anggaran kita, tidak ada yang menyusun anggaran belanja kita. Seburuk apapun lebih baik ada pemerintah ketimbang ya buruk ya tidak ada pemerintah. Maka aku Indonesia, meskipun mulut tuh pasti akan mengkritik. Kritik saya terhadap Jokowi di masa Jokowi Jaya itu ditonton 4 juta lihat di YouTube. Mirta Puji orasi. Tonton. Itu 4 juta yang nonton Pak. Sampai ada ormas berwarna kemerah-merahan melaporkan saya di Bareskrim. Para penyulut utama di Bareskrim kontak saya. Kang, akan dilaporin. Ya nggak apa-apa, gua ladenin. Kenapa? Karena tadi Pak, ngarobah tina goreng kana alus teh butuh waktu. Boro-boro kitu hayang puasa bener ge butuh waktu. Keuni ayeuna mah ulah panati heula, daek puasa bari loba ngabuburitna ge, loba ngabuburitna saya teh jeung puasa. Ayeuna leuheung saeutik molor ti isuk udang lohor, salat molor, hudang-hudang magrib, alus geus alus. Terus ulah digoreng. Nu puasana kamari molor wae, bagus. Kur. Mencari yang ideal di tengah fenomena sosial seperti sulit Pak. Maka mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh iblis kepada setan, kata iblis betul. Atuk bareng Bismillahirrahmanirrahim. Dina berbagai tafsir nafsiran ieu ayat iblis nyarita. Para setan. Coba cari jalan. Taktik dan siasat agar umat Muhammad lamun doraka sing nepi ka paeh dorakana lamun mabok nepi ka modal mabokna lamun zina nepi ka modal tukang zinahna lamun tukang museup nepi ka paeh nyekelan jejeun. Terus, lamun pasea hanya karena beda partai, beda pilihan bupati, jadikanlah mereka pasea nepi ka poe, lebaran gembung sasalaman. Itulah misi iblis. Jadikan rakyat umat Muhammad jelek seumur hidup kepada pemerintahnya. Dan pemerintahnya berlaku jahat, nepi ka paeh, nepi ka aki-aki, korupsi bae, ngemplang duit pajak bae. Eta kayang iblis. Kayang iblis mah lebaran membeli baju anyar, tapi puasa mah ulah. Yang jadi iblis itu tidak ingin Pak Kapolsek orang berbuat jahat tobat, enggak mau. Iblis itu nggak mau ada lembaga permasyarakatan, nggak mau ada LP. Awas, putusan hakim di pengadilan divonis sekian tahun agar orang yang berbuat salah merasakan penderitaan dari kesalahannya untuk berubah menjadi baik. Cuman faktanya di kita memang lebih banyak orang masuk LP lamun tina maling motor, curanmor, tambah pintar jadi curanmor. Masuk LP, bandar narkoba tambah jago mengendalikan narkoba. Ini ada sesuatu, iblis berarti berhasil program. Saya salut siapa itu yang meninggal masuk Islam itu bandar narkoba? Peri Budiman. Subhanallah Pak, sebelum ditembak dieksekusi dia khatam Quran dulu. Masuk Islam bertahun-tahun sebelum. Iblis mah tidak mau yang begitu. Iblis mah mau yang jahat. Kalau tukang korupsi teh korupsi, kalau penggemar dangdut teh diisuk nepi ka magrib dangdut. Namun penggemar jaipongan diisuk nepi ka janari ngetela jaipongan. Kayak iblis mah kitu tah.
benar? Iblis, Dimas. Dimas. Iblis mah hayangna lamun tukang judi gapleh teh nepi ka modalna kudu paeh keur judi we eta kahayang untung Dimas urang mah lawan iblis. Setuju? Dimas urang mah ngalawan ka iblis. Gapleh mah sewaktu-waktu we cek Dimas. Gapleh mah sewaktu-waktu, musik sewaktu-waktu, hiburan sewaktu-waktu. Ulah terus-terusan. Alhamdulillah. Maka kata Allah di Quran, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waman barang siapa saja, waman jeung ari sawe jalma mun, yakmal digawe si jalma, suan gawe kena amal goreng. Aw yatlib nafsah atau dia berbuat zalim kepada dirinya dengan tidak ibadah, tidak mau ngaji, tidak mau berbuat kebajikan, dia dolim kepada dirinya sendiri. Tsumma yastaghfirillah, lama kelamaan dia terus bertobat memohon ampunan kepada Allah, merubah segala apa yang telah berbuat keburukan itu dirubah untuk menjadi sebuah kebaikan, maka ya jadilah dia akan bertemu dengan zat Allah Ghafurur Rahim, zat yang maha memberi ampunan dan maha welas asih. Maka umat Muhammad setinggi apapun dosa, sebanyak apapun dosa, asal daek tobat istighfar nyesel tina pagawean eta menang hampura ti Gusti barang sing tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keur umat Muhammad lamun salat nu 5 waktu can bisa wayahna magrib mah jeung subuh paksakeun teu bisa subuh magrib heula nu opat bolong kene ulah eureun magrib terus bae magrib engke lila hoyong salat isya bisa we terus engke hoyong salat subuh terus bae subuh engke hoyong lohor terus lohor engke hayang asar hidup Dimas. Itu uniknya para polsek umat Muhammad. Maka lihat di dalam hikam jilid 2. Ada orang yang hatinya lebih dulu terang oleh Allah, tapi belum mau ibadah. Maka ajaklah dia ke majlis zikir, ajaklah dia ke majlis ilmu. Jangan dihoak, jangan dibully. Kamu nggak pernah sholat, kamu nggak pernah ikut sholat, kamu nggak pernah ke masjid, ngapain datang? Jangan begitu. Biarkan dia larut dalam zikir dulu, biarkan dia larut dalam sholawatan dulu, biarkan dia larut dalam perkumpulan pertemanan orang-orang pengajian dulu. Meskipun dia belum mau sholat, biarkan dia bergaul dulu dengan orang-orang baik. Nanti lama kelamaan dia akan melakukan kebaikan. Amin ya robbal. Demikian apa yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, saya karena harus terus ke Banten. Besok ada haul akbar ulama sepuh dan saya menjadi salah satu pembicara, dan sekaligus saya mengundang kepada santri Dharma yang pernah pesantren di Tasik, terutama di Singaparna, pada tanggal 11-12, tepatnya puncaknya tanggal 12, kami mengadakan seminar pada pukul 1 lebih dengan keynote speakernya adalah Pak Nazarudin Umar, Menteri Agama di Kabinet Pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Kami undang sebagai keynote speaker. Nanti pembicaranya dari PBNU, PBMPUI, PB Persis, PP Muhammadiyah, Matlaul Anwar, semua ormas Islam petingginya kami undang. Kami sudah menetapkan judulnya, saya selaku moderatornya, membuat judul menguatkan Ahlus Sunnah wa nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja dalam perspektif NU Muhammadiyah Persis. Itu oleh Pak Nazarudin Umar dibuka acaranya. Malamnya kami akan menggelar tahlil akbar, yakni dengan Gus Wati dan kami akan membuat Yasin Akbar bersama-sama dalam rangka awal Syekh Muhammad Toha, murid Syekh Mahfud Termas Pacitan. Beliau lama di Mekah, berguru kepada Syekh Mahfud tahun 1813, kemudian kembali ke Tasikmalaya karena beliau adalah keturunan ke-6 dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Beliau juga adalah paman daripada Mama Gentur. Beliau juga nanti punya anak bernama Kiai Ishaq Farid yang baru saja meninggal 32 tahun yang lalu. Mama Tohanya sudah 100 tahun lebih. Saya selaku panitia dan pengisi acara mengundang kepada alumni Pondok Pesantren Cintawana Singapura Tasikmalaya. Bagi yang pernah di sana kami undang untuk sama-sama hadir.
pada hari Senin tanggal 12 Mei dengan dihadiri oleh Menteri Agama kita, kemudian Ketua PP Muhammadiyah, PBNU, Matlaul Anwar, PUI, dan Persatuan Islam. Jadi abdi boga cita-cita dan keluarga besar Cintawana, kabeh ormas Islam nu beda-beda seutak seutik lah. Urang ngahiji ayeuna bicara bangsa, bicara negara, bicara agama untuk kemajuan bangsa, negara dan agama. Amin ya rabbal hadanallahu yakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.